Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin sedikit memaparkan video hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu unit usaha Combine Harvester Digital Control yang disusun oleh saya sendiri, Usriyatul Ma'rufiah, NIM 2019-11074, Haria Ramadan, NIM 2019-228, Ferniko Iza Altarin, NIM 2019-576. Combine Harvester Digital Control ini merupakan mesin pemanen, perontokan, pembersihan, dan penyimpanan, salah satu teknologi inovatif yang dihasilkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Dari jarak jauh adalah alat mesin pertanian di era sekarang. Di antaranya adalah mesin padi Combine Harvester Digital Control yang sesuai dengan kondisi pertanian padi sawah Indonesia. Mesin tersebut mengatasi penurunan, penyusunan hasil panen pada padi sekaligus mendukung program swasembada pangan. Mesin ini mampu memanen dengan pemisahan butir padi yang langsung dimasukkan ke karung penampung, sehingga keadaan peralatan ini yakini mampu meningkatkan mutu kualitas saat penanganan pasca panen sekaligus pemertahanan jumlah produksi. Mesin ini mampu memanen padi dengan luas 1 hektar hanya dalam waktu 2-3 jam. Combine Harvester Digital Control ini adalah alat pemanen padi yang dapat memotong kulit tanaman yang berdiri, merontokkan dan membersihkan gabah sambil berjalan di lapangan yang dilakukan dari jarak jauh. Dengan demikian, waktu pemanen lebih singkat dibandingkan secara menggunakan tenaga manusia atau manual, serta tidak membutuhkan jumlah tenaga kerja manusia yang sangat besar, seperti pada pemanen tradisional. Oleh karena itu, penggunaan mesin ini dapat menggantikan dan meniadakan alat-alat pengikat, pemotong, dan perontok pada kegiatan pemanenan. Adapun keuntungan dari penggunaan alat ini adalah mengurangi biaya pemanen untuk mempercepat dibersihkan untuk kegiatan pengolahan lahan tanah kembali. Mesin Combine Harvester Digital Control merupakan salah satu mesin pertanian yang membantu petani untuk melakukan proses panen tanaman padi. Mesin ini merupakan kendaraan besar bermotor yang memiliki fungsi untuk memotong, merontokkan, dan menampi padi dalam sekali pelaksanaan. Selain itu, padi yang telah dibersihkan dapat langsung ditempatkan pada karung. Melihat fungsi yang terdiri dari beberapa kombinasi fungsi, maka mesin ini memiliki tingkat efektivitas panen yang cukup baik. Sinopsis panjang. Kebutuhan akan efisiensi dan efektivitas dalam proses produksi membuat perkembangan teknologi mesin semakin tak terbendung. Kemajuan teknologi yang semakin pesat dari tahun ke tahun akan mengembangkan banyak alat mesin demi memenuhi kebutuhan manusia. Bahkan pada saat ini alat-alat berbasis mesin tak hanya digunakan pada pabrik-pabrik saja, tetapi juga digunakan pada pengolahan lahan. Telah muncul banyak sekali alat dan mesin-mesin baru yang dapat berguna dan dalam pemeliharaan berbagai jenis sektor lahan. 3. Rancangan treatment atau cerita pendek. Sesuai dengan beberapa bidang yang disebutkan, adanya mekanisasi pertanian merupakan pengembangan teknologi alat dan mesin pertanian dalam arti yang seluas-luasnya. Pemakaian alat dan mesin pertanian diperlukan adanya manajemen yang tepat dan tenaga yang mengendalikan teknologi yang ada. Proses mekanisasi pertanian di Indonesia sendiri memang tengah digencarkan dari beberapa tahun lalu demi mendukung Indonesia dapat swasembada pangan secara terus-menerus hingga di masa mendatang. 4. Rancangan naskah skenario. Kebutuhan petani akan mesin pertanian terletak pada berbagai macam proses, termasuk salah satunya pada proses panen. Dengan adanya penggunaan mesin pertanian, ini masalah utama yang dapat diatasi adalah akibat dari kurangnya tenaga buruh tani. Tenaga buruh tani yang semakin langka membuat upah yang akan semakin mahal. Terlebih waktu yang dibutuhkan untuk tenaga manusia atau cara konvensional bisa dibilang lebih lama. Oleh karena itu,
Dengan penggunaan alat dan mesin pertanian secara kualitas produktivitas dan tenaga kerja jauh lebih baik daripada cara konvensional. Analisis masalah dan penyusunan ide. Saat ini perubahan teknologi pertanian juga diiringi dengan perkembangan teknologi awal untuk membantu kegiatan tersebut seperti alat pengolahan tanah, penarik air, dan alat pemanen. Teknologi pertanian adalah alat, cara, atau metode yang digunakan dalam mengolah atau memproses input pertanian sehingga menghasilkan output atau hasil pertanian sehingga berdaya guna dan berhasil guna baik berupa produk bahan mentah, setengah jadi maupun siap pakai. Kondisi di lapangan menunjukkan masih rendahnya atau terbatasnya informasi teknologi yang diterima oleh petani atau pengguna. Combine Harvester digital control yang digunakan petani merupakan mesin yang menggabungkan kegiatan potong angkut, rontok, sortasi, dan pengantongan dalam satu proses kegiatan yang terkontrol. Mengadaptasikan mesin panen pada kecil mini combine harvester, maka perlu mengetahui tingkat kepuasan di mana diterapkan di daerah yang memiliki lahan sawah sempit dengan pengetahuan yang relatif rendah serta mengalami kelangkaan tenaga kerja. Petani sudah mengenal mesin combine harvester digital control. Mesin ini sangat membantu sekali dan bisa mengurangi kebutuhan tenaga kerja. Mesin combine harvester digital control dirancang khusus untuk dapat dioperasikan pada lahan pasang surut, baik itu lahan sawah yang luas maupun lahan sawah yang sempit. Harapan dengan memperkenalkan alat, petani dapat meneruskan teknologi sehingga kesulitan yang dialami pada saat mau panen dapat teratasi. Maka dengan teknologi ini dapat digunakan sebagai aman mestinya serta bermanfaat bagi petani. Hasil penelitian atau pengkajian atau berkurang manfaat apabila tidak diikuti dengan usaha penyebarluasan informasi, baik melalui media cetak, elektronik, dan pertemuan. Bidang cakupan teknik pertanian antara lain bagi berikut. 1. Alat dan mesin budaya. Pertanian mempelajari dan bergiat dalam penggunaan, pemeliharaan, dan pengembangan alat dan mesin budaya pertanian. Yang kedua, teknologi tanah dan air, menelaah persoalan yang berhubungan dengan irigasi, pengawetan, dan pelestarian sumber tanah dan sumber daya air. 3. Energi dan elektrifikasi pertanian, mencakup prinsip-prinsip teknologi energi budaya serta penerapannya untuk kegiatan pertanian. Untuk 4. Lingkungan dan bangunan pertanian, mencakup masalah yang berkaitan dengan perancangan dan konstruksi bangunan khusus untuk keperluan pertanian, termasuk unit penyimpanan tanaman dan peralatan, pusat pengolahan, dan sistem pengendalian iklim, serta sesuai keadaan lingkungan. Yang kelima, ada teknik pengolahan pangan dan hasil pertanian. Menggunakan mesin untuk menyiapkan hasil pertanian. Tanaman padi merupakan tanaman budaya yang sangat penting bagi umat manusia, baik untuk disimpan atau digunakan sebagai bahan pangan atau penggunaan lain. Pada mulanya, semua tanaman budaya untuk tanaman pangan manusia dihasilkan dan disiapkan dengan menggunakan tenaga otot-otot manusia. Kemudian peralihan dari usaha tani dengan menggunakan tangan ke abad. Usaha tani dengan menggunakan tenaga modern mula-mula berjalan dengan sangat lambat. Tapi dengan perkembangan seperti bajak baja, motor bakar, traktor usaha tani, dan mesin usaha tani modern lainnya, gerakan maju berjalan dengan percepatan
tak di luar impian nenek moyang kita yang paling gila. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam dua dasawarsa terakhir ini demikian menakjubkan pengaruhnya terhadap penyelesaian teknologi yang merupakan jawaban dari berbagai masalah yang dihadapi dalam pembangunan pertanian kini dan ke depan. Sumber daya yang semakin langka, terutama sumber daya lahan, diperhadapkan dengan tuntunan peningkatan produksi sebagai akibat dari permintaan produk pertanian. Keadaan ini harus dijawab dengan teknologi. Teknologi berfungsi antara meningkatkan produktivitas, faktor produksi, meningkatkan efisiensi, meningkatkan keuntungan usaha, meningkatkan efektivitas faktor produksi, mempermudah aksesibilitas baik fisik maupun ekonomi, memudahkan memperoleh informasi dari IT, memperoleh kualitas produk, mengembangkan produk turunan atau hilir komoditas, dan lain sebagainya. Kualitas hasil produk pertanian ini selalu dipengaruhi oleh sistem budidaya juga dipengaruhi oleh penangkapan pasca panen, penanganan dan pengolahan hasil industri hasil pertanian. Tanaman padi menjadi sumber bahan pangan utama hampir dari setengah penduduk dunia, tak terkecuali Indonesia. Hampir seluruh penduduk Indonesia memenuhi kebutuhan bahan pangannya dari tanaman padi. Dengan demikian, tanaman padi merupakan tanaman yang mempunyai nilai spiritual, budaya, ekonomi, dan politik yang penting bagi bangsa Indonesia karena mempengaruhi hajat hidup orang banyak. Padi merupakan tanaman yang membutuhkan air yang cukup dalam hidupnya. Tanaman ini tergolong semi-akuatis yang cocok ditanam di air cukup untuk pertumbuhannya. Selanjutnya, respon petani terhadap combine harvester digital control sebagai proses komunikasi pengetahuan untuk mengubah perilaku petani menjadi terampil, cepat dan tepat melalui pengembangan kerajinan dan teknologi rekayasa dan teknologi pengolahan. Perilaku terampil ini dibutuhkan dalam pengembangan pertanian dalam hal budidaya dan pengolahan tanaman hingga pemasaran untuk mendapatkan hasil produksi yang minimal. Hal yang menunjang dan melatar belakangi ukuran sebuah respon dalam penelitian respon persepsi dan partisipasi dalam menanggapi satu respon. Seorang akan muncul respon, yakni menyenangi, mendekati, dan mengharapkan suatu objek. Dan respon negatif, yakni apabila informasi dengan atau perubahan suatu objek tidak mempunyai tindakan atau tindakan menghindar dan membenci objek tertentu. Petani sebagai seseorang yang mengendalikan secara bijaksana yang dia sendiri sudah lama terikat oleh ikatan tradisi dan perasaan. Karena dan dirinya adalah bagian dari suatu kerangka hubungan yang telah berdiri lama. Suatu masyarakat tidak bisa terdiri sebagian atau bisa juga seluruhnya dari para penguasa atau bahkan menggarap paksa tanah bila mana mereka menguasai tanah yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan mereka menjalankan cara hidup biasa dan tradisional di dalam pertanian.